Halo teman-teman channel Cerita Momo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, aku akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguras air mata dan menguji emosi. Sebuah cerita yang berjudul Suami dan Mertuaku berkata kepadaku akan pergi ke pesta mewah pernikahan saudaranya di luar kota. Satu hari setelah mereka pergi tak sengaja aku melihat story iparku posting gambar pernikahan yang ternyata mempelai pria itu adalah suamiku bersama sekretaris pribadinya. Langsung kutarik seluruh aset. Kubekukan semua rekeningnya. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang dikhianati oleh suami dan keluarga mertuanya. Mereka bersekongkol menutupi pernikahan rahasia yang dilakukan di belakangnya. Namun, sang istri bukanlah wanita lemah. Ia membalas perlakuan mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga, menggunakan kecerdasan dan kekuatannya untuk menjatuhkan mereka hingga tak bersisa. Bagaimana kelanjutan kisah yang penuh pengkhianatan dan balas dendam ini? Yuk, kita simak bersama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan jangan lupa komen nama, asal kota, dan hadir di bawah ya. Pagi itu, mentari bersinar cerah menembus jendela kaca raksasa di ruang makan utama rumahku. Pantulannya membiaskan cahaya keemasan di atas meja marmer putih, tempat sarapan pagi tersaji. Aku, Sarah, duduk dengan secangkir teh di tangan, memandangi suamiku, Dion, yang tampak begitu gagah dengan kemeja flanel biru dan celana chinos coklat kesukaannya. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bularas, dan adik iparku, Rini, juga sudah siap dengan tas dan koper masing-masing. Mereka terlihat bersemangat, seperti anak-anak yang akan pergi berlibur. "Kamu yakin tidak mau ikut, sayang?" tanya Dion, suamiku, sambil tersenyum hangat. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Senyum yang selalu membuatku percaya bahwa dia adalah satu-satunya belahan jiwaku. Aku menggeleng pelan. "Aku kan sudah bilang, Mas, ada meeting penting dengan investor dari Jepang. Ini proyek terbesar kita tahun ini, tidak bisa ditinggal." Dion mengangguk mengerti. "Aku tahu, sayang. Pekerjaan memang nomor satu. Tapi aku juga sedih. Rasanya kurang lengkap kalau kamu tidak ada di pesta pernikahan sepupuku." "Jangan khawatir, Mas. Aku janji, begitu kalian pulang, kita akan makan malam spesial di restoran kesukaan kita," jawabku, mencoba menghapus raut sedih di wajahnya. Bularas, ibu mertuaku, menghela napas. "Sarah, nak, seharusnya kamu ikut. Ini acara besar keluarga kita." Raut wajahnya tampak kecewa, tetapi matanya tidak menunjukkan kesedihan yang sama. Itu adalah satu hal kecil yang membuatku sedikit bingung. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Mana mungkin Bularas, yang selama ini aku anggap seperti ibu kandungku sendiri, berbohong? "Benar, Kak Sarah. Tante Lara sudah menyiapkan kebaya seragam untuk kita." "Loh," timpal Rini dengan nada ceria yang sedikit berlebihan. Ia menyenggol lengan ibunya, seolah memberikan isyarat. Aku tersenyum tulus. "Maafkan aku, Ibu, tapi pekerjaan ini sangat penting. Lagi pula, Mas Dion kan akan selalu mengirimkan foto-foto dari sana, kan, Mas?" Dion mengangguk cepat. "Tentu, sayang. Setiap menitnya, kalau kamu mau," jawabnya sambil mengedipkan mata. Ia lalu mendekat dan mencium keningku dengan lembut. Ciuman yang terasa begitu tulus, seolah tidak ada rahasia di baliknya. "Ya sudah. Kami berangkat sekarang," kata Bularas sambil beranjak. Ia lalu memelukku erat. "Hati-hati di rumah ya, nak. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon saja ibu." Aku membalas pelukannya. "Ibu juga hati-hati di jalannya." Sesaat setelah mobil Dion melaju, aku berdiri di teras rumah, melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang di balik gerbang. Angin pagi terasa dingin, dan untuk sesaat, aku merasakan hawa dingin yang sama menusuk hatiku. Aku tahu, aku adalah wanita yang beruntung. Menikah dengan Dion, pria tampan dan sukses yang katanya mencintaiku. Tinggal di rumah mewah bak istana yang aku bangun dari nol. Semua aset, semua kekayaan yang kami miliki, adalah hasil dari kerja kerasku sebagai CEO perusahaan holding properti dan fashion yang aku dirikan. Dion? Dia adalah manajer keuanganku, dan juga manajer di salah satu perusahaan cabangku. Semua yang dia miliki, termasuk mobil sport yang ia gunakan,
adalah atas namaku. Itu semua sengaja aku lakukan karena aku percaya, cinta sejati tidak butuh harta. Aku ingin memberikan segalanya untuk suamiku, karena aku mencintainya tanpa batas. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Rasa sepi mulai merayap di dada. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaanku. Namun, konsentrasiku buyar. Mataku terpaku pada layar, tapi pikiranku melayang. Aku teringat lagi pada percakapan pagi tadi. Sikap Rini yang terlalu antusias. Cara Bularas menatapku, tatapan yang tidak sampai ke mata. Dan Dion, yang meski tersenyum, ada sorot mata aneh yang tidak bisa aku artikan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya perasaanku saja, karena aku terlalu lelah dengan pekerjaan. Sore harinya, aku mendapat telepon dari Bularas. Sarah, nak, kami sudah sampai, alhamdulillah. Pesta pernikahannya sangat meriah. Coba lihat ini, ada banyak hidangan enak di sini, katanya dengan suara riang, seolah ia benar-benar ada di sebuah pesta. Syukurlah, Bu. Nikmati saja ya, jawabku lega. Setidaknya, telepon itu sedikit mengusir rasa cemas di hatiku. Namun, di tengah percakapan, aku mendengar suara tawa perempuan lain di latar belakang. Aku merasa suara itu familiar. Sangat familiar. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Suara siapa itu, Bu? Tanyaku hati-hati. Bularas terdiam sejenak. Oh, ini salah satu keluarga jauh di sini, nak. Dia memang suka tertawa keras. Sudahlah, Ibu mau istirahat dulu ya. Tadi di jalan macet sekali. Oh, baik, Bu, jawabku, meskipun ada keraguan yang tersisa. Bularas buru-buru menutup teleponnya. Malam itu, rasa curiga itu kembali menghantuiku. Aku meraih ponsel, berniat menelepon Dion, tapi urung. Aku tidak mau terlihat seperti istri yang terlalu posesif. Aku memutuskan untuk percaya. Percaya pada pria yang sudah kuanggap sebagai duniaku. 2 hari kemudian, Dion menelepon. Sayang, besok kami pulang ya. Rencana awalnya lusa, tapi acara ini selesai lebih cepat. Katanya dengan nada yang terdengar seperti sedang berbohong. Kenapa mendadak? Mas? Acara pernikahan kan biasanya sampai 2 hari. Tanyaku, kali ini tidak bisa menahan rasa curiga. Ya, memang sudah selesai, sayang. Sudah ya, aku mau packing dulu. Besok kami langsung berangkat pagi-pagi sekali. Sampai ketemu besok. Telepon itu langsung dimatikan. Aku menatap layar ponselku yang gelap. Ada sesuatu yang tidak beres. Dion tidak pernah mematikan telepon secepat itu. Sikapnya begitu tergesa-gesa. Perasaan tidak enak ini semakin kuat. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku membuka kembali laptopku dan mencari informasi tentang pesta pernikahan di kota yang disebutkan Dion. Tidak ada satupun berita atau unggahan di media sosial tentang pernikahan mewah di sana. Aku mencoba mencari tahu di akun media sosial Rini, adik iparku. Rini adalah tipe orang yang suka sekali memamerkan segala hal di media sosial. Anehnya, akunnya kosong. Tidak ada unggahan baru sejak 2 hari lalu. Tumben sekali. Ada apa ini? Apa mereka memblokirku? Gumamku dalam hati. Aku langsung menelepon sahabatku, Maya, seorang hacker handal yang juga seorang pengacara. Mei, tolong cek akun Instagram dan Warini. Aku butuh tahu apa saja yang ia unggah 2 hari terakhir ini. Maya, yang sudah terbiasa dengan permintaan anehku, langsung menyanggupi. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku dari Maya. Isinya adalah tautan ke sebuah story Instagram dan tangkapan layar dari WhatsApp Rini. Tanganku bergetar saat menyentuh layar. Jantungku berdebar kencang. Dalam hati aku berharap, ini hanyalah kecurigaanku yang berlebihan. Namun, apa yang aku lihat setelahnya, jauh melebihi apa yang bisa aku bayangkan. Unggahan itu memperlihatkan pesta pernikahan yang sangat mewah. Gaun pengantin yang indah, dekorasi bunga mawar putih, dan di tengah-tengahnya, ada sepasang pengantin yang sedang berciuman di depan altar. Aku menatap mata pria itu, matanya yang selalu aku anggap sebagai rumah. Dion, suamiku. Dion tersenyum bahagia, sambil memeluk erat seorang wanita bergaun pengantin putih. Wanita itu adalah Siska, sekretaris pribadinya.
Siska membalas senyum Dion dengan mata berbinar. Di foto lain, aku melihat Rini, adik iparku, dan Bularas, ibu mertuaku, sedang tersenyum lebar sambil memegang tangan Dion dan Siska. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa menghilang, membuatku sulit bernapas. Keringat dingin mengucur di dahiku. Aku membaca lagi tulisan di bawah foto itu, "Selamat menempuh hidup baru, Mas Dion dan Kak Siska. Semoga bahagia sampai akhir hayat." Akhirnya, rahasia ini terbongkar juga. Tubuhku membeku. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatiku. Bukan hanya sakit karena dikhianati, tapi juga sakit karena dibohongi oleh orang-orang yang paling aku percaya. Dion, suamiku, dan keluarga yang selama ini aku rawat dan aku berikan segalanya. Air mata perlahan menetes, membasahi pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Kemarahan yang membakar sampai ke tulang. Aku menyadari, mereka tidak pergi ke pesta pernikahan. Mereka pergi untuk mengadakan pernikahan. Pernikahan Dion dengan Siska. Selama ini, mereka telah merencanakan ini di belakangku, di rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Dan mereka, tanpa rasa bersalah sedikitpun, meminta izin padaku untuk pergi ke pesta pernikahan suami dan sekretarisnya. Aku menatap layar ponselku sekali lagi. Di tangkapan layar WhatsApp yang dikirim Maya, ada percakapan antara Rini dan seorang temannya. Rini bercerita tentang betapa senangnya dia melihat pernikahan kakaknya. Dia juga menyebutkan bagaimana mereka harus berbohong kepada nenek sihir yang kaya raya itu, agar semua berjalan lancar. Nenek sihir itu, tentu saja, adalah aku. Aku, Sarah, wanita yang menghidupi mereka semua. Aku, yang selama ini memberikan segalanya untuk mereka. Aku yang mereka sebut nenek sihir. Tawa sinis keluar dari bibirku. Ternyata, kebaikan yang aku berikan, mereka balas dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Tapi aku bukan lagi Sarah yang dulu, yang mudah disakiti dan ditipu. Kebaikan yang aku berikan, akan aku tarik kembali. Semua yang mereka miliki, akan aku buat lenyap. Aku langsung menelepon Maya. "Mei, tolong bantu aku. Aku butuh semua aset Dion dan keluarga besarnya atas namaku. Bekukan semua rekening mereka, termasuk kartu kredit. Jangan sisakan sepeser pun untuk mereka." Suaraku terdengar dingin dan datar, tanpa emosi. Maya terdiam sejenak. "Sarah, kamu yakin? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya khawatir. "Mereka mengira aku wanita bodoh yang bisa mereka bodohi. Mereka salah besar. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup mereka," jawabku dengan penuh tekad. "Lakukan sekarang, Mei. Aku ingin mereka pulang dan menemukan diri mereka hanya mengenakan baju yang menempel di badan." Aku lalu menghubungi manajer keuanganku, yang juga adalah tangan kananku, untuk segera memblokir semua akses Dion ke perusahaan dan aset-asetku. Aku juga menelepon bodyguard pribadiku untuk memastikan Dion tidak bisa masuk rumah tanpa seizinku. Semua gerakan ini, aku lakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Sambil menunggu laporan dari Maya, aku duduk di sofa ruang tamu yang mewah. Kepalaku terasa kosong, tapi hatiku dipenuhi dengan api balas dendam. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah wanita yang membangun kerajaan bisnis ini sendirian. Aku adalah ratu di istanaku sendiri. Dan kini, akan aku tunjukkan kepada mereka, bagaimana rasanya diusir dari istana. Aku tersenyum sinis, membayangkan ekspresi kaget Dion dan Bularas saat mereka tiba di rumah besok pagi. Mereka pikir mereka akan pulang sebagai pemenang. Mereka salah besar. Karena, ini adalah awal dari kehancuran mereka. Dan aku akan menjadi saksi kehancuran itu. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku sudah kering. Sekarang, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk membalas setiap kebohongan yang mereka ukir, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan. Aku akan membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan dan paling tidak terduga. Semua sudah siap. Perang sudah dimulai. Dan di perang ini, aku akan menjadi pemenangnya. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah berani bermain-main dengan Sarah, si nenek sihir kaya raya. Dion, Bularas, dan Rini melangkah masuk ke dalam rumah. Langkah mereka ringan, senyum puas terukir di bibir masing bibir. Mereka mengira kepulangan ini adalah kemenangan.
Dion menggendong koper besar miliknya, sementara Bularas dengan riangnya menggandeng tas bermerek kesayangannya. Raut wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi mata mereka memancarkan kepuasan yang luar biasa. "Sayang, kami pulang," seru Dion, suamiku, sambil meletakkan koper di ruang tamu. Senyumnya begitu lebar, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Ia berjalan ke arahku, seolah ingin memelukku dengan penuh kerinduan. Aku mundur selangkah. Tatapan mataku dingin, tanpa emosi, menusuk tepat ke matanya. Senyum di wajah Dion perlahan luntur. "Ada apa, sayang? Kok, kamu seperti melihat hantu?" tanyanya, nada bicaranya berubah menjadi cemas. "Tidak ada apa-apa, Mas," jawabku dengan suara datar. "Aku hanya menyiapkan kamar tamu untuk kalian." Aku menunjuk ke arah koper-koper di sampingnya. "Kalian bisa letakkan barang-barang di sana." Dion terdiam sejenak. Ia melihat raut wajahku yang dingin, lalu beralih ke Bularas dan Rini. Mereka juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mereka mencoba mengabaikannya. "Ah, tidak perlu. Kami akan membereskan sendiri," kata Bularas, berusaha tersenyum. "Ibu mau istirahat dulu, lalu nanti sore kita shopping. Ibu sudah tidak sabar ingin membeli tas bermerek terbaru." Kata-kata Bularas bagaikan bensin yang menyiram api di dadaku. Aku berdiri di tempatku, memperhatikan mereka dengan tatapan tanpa ekspresi. Mereka begitu percaya diri, seolah-olah semua aset yang mereka miliki adalah milik mereka sepenuhnya. Rini, yang sudah tidak sabar, mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya dan mencoba menggunakannya untuk membeli tas dari toko online. "Ibu, kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Padahal tadi pagi masih bisa," rengeknya. Bularas, yang juga merasa ada yang tidak beres, mengambil kartu kreditnya dan mencoba mengecek saldonya melalui ponselnya. Matanya membulat. "Dion, uang ibu kenapa jadi nol? Tidak mungkin." Dion yang tadinya tenang, langsung panik. Ia mengambil ponselnya dan mencoba mengecek saldo rekeningnya. Sama. 0 rupiah. Dion menatapku. Tatapan matanya penuh dengan amarah dan ketidakpercayaan. "Sarah, apa yang kamu lakukan?" teriaknya. "Kenapa uang di rekeningku nol semua?" Aku tersenyum, senyum yang dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. "Kenapa, Mas? Bukankah Mas dan Ibu baru saja pulang dari pesta pernikahan yang sangat meriah?" Wajah Dion langsung pucat. Ia menatap Bularas dan Rini. Mereka juga terlihat tegang, saling berpandangan. Kebohongan yang mereka bangun begitu kokoh, kini runtuh di hadapan mataku. "Aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian semua bersandiwara. Dan aku juga tahu, semua aset yang Mas dan keluarga Mas miliki adalah hasil dari kerja kerasku," kataku, sambil berdiri dan berjalan ke arah mereka. "Apa yang kamu bicarakan, Sarah? Jangan mengada-ada. Siska itu hanya sekretarisku. Kami tidak punya hubungan apa-apa," teriak Dion, mencoba menyangkal. Aku mengambil ponselku dan membuka sebuah foto. Sebuah foto yang diunggah Rini di Instagram story-nya. Foto pernikahan Dion dan Siska. Aku menaruh ponselku di meja di depan mereka. Dion langsung terdiam. Wajahnya berubah menjadi ketakutan. "Tidak, ini hanya editan. Kamu memfitnahku, Sarah. Kenapa kamu memfitnahku seperti ini?" Bularas mendekat, ia meraih tanganku. "Nak Sarah, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya ingin membuatmu cemburu." Aku menarik tanganku dari Bularas. "Cemburu? Cemburu karena kalian semua bersekongkol menipuku? Cemburu karena kalian mengira aku wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa?" Dion berlutut di depanku. "Maafkan aku, Sarah. Aku akan menceraikan Siska. Aku janji. Aku hanya mencintaimu, Sarah." Kata-kata itu membuatku muak. Aku menatap matanya. Mata yang dulu selalu memancarkan cinta, kini penuh dengan kebohongan dan ketakutan. Ketakutan akan kehilangan hartaku. Menceraikan Siska? "Dion, Mas. Kita bicara dari hati ke hati. Kita menikah karena cinta, kan? Kita bangun semuanya dari nol, kan?" tanyaku, suaraku bergetar. Dion mengangguk cepat. "Tentu, sayang.
Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Bagus kalau begitu, kataku. Kalau kita menikah karena cinta, kenapa kamu membutuhkan aset-asetku? Kenapa kamu rela membohongiku hanya demi menikah dengan wanita lain yang kamu kira bisa memberimu kebahagiaan? Aku tidak bermaksud seperti itu, Sarah. Cukup, Dion. Sudah cukup sandiwaramu, kataku. Aku mengambil tas tanganku, mengeluarkan sebuah map. Ini adalah surat kuasa untuk mencabut semua aset yang pernah aku berikan padamu. Termasuk mobil, apartemen, dan saham-saham perusahaan yang kamu kira milikmu. Wajah Dion, Bularas, dan Rini berubah pucat. Mereka tahu apa yang aku maksud. Aku adalah pemilik utama perusahaan-perusahaan yang Dion kelola. Dion hanyalah manajer keuanganku, dan selama ini aku membiarkannya menggunakan fasilitas yang aku miliki. Dan sekarang, aku sudah mengambilnya kembali. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini, Sarah, teriak Bularas, air mata mulai mengalir di pipinya. Itu semua milik kami. Dion adalah suamimu, ia berhak atas semua itu. Berhak? Tanyaku, tertawa sinis. Kalian berhak atas kebohongan dan pengkhianatan yang kalian lakukan. Dan aku, berhak atas semua aset yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Dan sekarang, kalian tidak punya apa-apa. Dion bangkit dan mencengkeram bahuku. Sarah, kamu gila. Aku akan melaporkanmu ke polisi karena mencuri uangku. Aku tersenyum. Uangmu? Dion, apa kamu lupa? Semua uang di rekening yang kamu sebut, uangmu. Itu semua aset milikku. Dan aku, sebagai pemilik utama, berhak membekukannya kapan saja. Dan untuk surat nikahmu dengan Siska, aku sudah mendapatkannya. Siska, sekretarismu itu, hanya sekretaris biasa yang berencana menguasai perusahaanmu. Tapi kalian salah besar. Dia dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mungkin, gumam Dion, tangannya melepaskan cengkeramannya dari bahuku. Ia berjalan mundur, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Semua yang kamu miliki, Dion, itu semua milikku. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, bahkan perusahaan tempat kamu bekerja. Semuanya milikku, kataku, suaraku bergetar. Mulai sekarang, kamu bukan lagi suamiku, dan kalian bukan lagi keluargaku. Air mata Bularas mengalir deras. Maafkan ibu, Nak Sarah. Maafkan kami. Kami tidak bermaksud seperti ini. Kami akan menceraikan Dion dari Siska. Ibu janji. Sudah terlambat, Bu. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Dan aku juga sudah memilih jalanku sendiri, kataku. Aku menoleh ke arah bodyguard pribadiku, yang berdiri di depan pintu. Kalian bawa mereka keluar. Pastikan mereka tidak mengambil apapun selain pakaian yang mereka kenakan. Dion, Bularas, dan Rini memohon-mohon, memanggil namaku, menangis, tetapi aku tidak memedulikan mereka. Aku sudah terlalu lelah dengan sandiwara dan kebohongan mereka. Bagiku, mereka hanyalah orang asing. Mereka berteriak-teriak, meronta-ronta, tetapi para bodyguard langsung menggiring mereka keluar dari rumah. Aku melihat mereka, kini berdiri di luar gerbang rumahku yang mewah, yang dulunya mereka sebut rumah mereka. Mereka menatapku dari kejauhan dengan mata penuh kebencian dan penyesalan. Aku menutup mataku, merasakan lega yang luar biasa. Drama ini sudah berakhir. Dan aku adalah pemenangnya. Dion, Bularas, dan Rini kini berdiri di pinggir jalan, tanpa mobil, tanpa uang, tanpa apapun. Mereka, yang dulunya adalah keluarga, kini hanyalah pengemis yang baru saja diusir dari istana. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku hanya bisa tersenyum. Karena ini adalah balasan yang setimpal untuk semua kebohongan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Setelah kepergian Dion, Ibu Laras, dan Rini, suasana rumah terasa sunyi. Suara tangisan, makian, dan permohonan mereka kini digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mobil mereka pergi menjauh. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Namun, di balik rasa lega, ada kekosongan yang dalam. Ini bukan tentang memenangkan pertengkaran,
ini tentang memulihkan martabat dan harga diri yang telah mereka injak-injak. Pagi berikutnya, aku memulai hariku seperti biasa. Bangun pagi, berolahraga, dan sarapan. Tetapi, ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi harus berpura-pura. Tidak ada lagi senyum palsu di wajahku, tidak ada lagi kebohongan yang harus aku dengarkan. Di meja makan yang besar dan mewah ini, aku kini sendirian. Tapi entah mengapa, kesendirian ini terasa lebih damai daripada kehadiran mereka yang penuh kepalsuan. Aku mengambil ponselku dan menghubungi Maya. "Bagaimana, Mei?" "Sudah beres, Sarah," jawab Maya dengan suara profesionalnya. "Semua kartu kredit atas nama Dion dan keluarganya sudah dibekukan. Semua rekening bank, termasuk yang selama ini ia gunakan untuk transaksi bisnis, sudah dikunci. Bahkan akun email perusahaan yang ia pegang sudah tidak bisa diakses. Semua aset bergerak dan tidak bergerak atas nama Dion, sudah aku ubah kepemilikannya ke atas nama perusahaan indukmu." "Bagus," jawabku singkat. "Terima kasih, Mei. Aku sudah melakukan yang terbaik, Sarah. Sekarang, apa rencanamu?" "Aku akan menyiapkan gugatan cerai. Aku ingin semua urusan ini selesai secepat mungkin," kataku dengan penuh tekad. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan Dion dan keluarganya. Setelah menelepon Maya, aku bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Kantor yang seharusnya menjadi kebanggaan Dion, tempat ia bekerja, kini akan menjadi saksi bisu betapa ia telah merusak semuanya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain kota, di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, Dion, Ibu Laras, dan Rini duduk lesu. Wajah mereka terlihat kuyu dan kacau. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Malam sebelumnya, mereka terpaksa tidur di mobil sewaan yang Dion pinjam. Mereka tidak bisa kembali ke rumah karena para bodyguardku telah berjaga di depan gerbang. Mereka mencoba menghubungi teman-teman dan kerabat, tetapi tidak ada yang mau membantu. Semua takut dengan kekuasaanku, atau mungkin sudah tahu siapa mereka sebenarnya. "Ini semua salahmu, Dion," teriak Ibu Laras. "Kenapa kamu tidak bilang kalau Sarah itu sangat berbahaya? Kita sudah tidak punya apa-apa sekarang." "Ibu juga salah. Kenapa ibu merestui pernikahanku dengan Siska?" Dion balik berteriak. "Apa yang kalian ributkan?" Siska, yang kini duduk di samping Dion, bertanya dengan wajah bingung. Ia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Dion, kenapa kita tidak pulang saja? Aku sudah lelah." Dion menatap wajah Siska yang polos, yang dulu ia pikir akan menjadi sumber kebahagiaannya. "Kita tidak punya rumah lagi, Siska. Rumah itu milik Sarah. Mobil yang aku gunakan juga milik Sarah. Semua yang aku miliki, semua uang yang aku punya, itu semua milik Sarah. Dia sudah mengambilnya kembali." Siska terbelalak. Wajahnya yang cantik berubah menjadi pucat. "Apa? Jadi, kamu tidak punya apa-apa? Lalu bagaimana dengan perusahaan yang kamu kelola?" "Perusahaan itu juga milik Sarah. Dia adalah CEO-nya. Aku hanya manajer di sana," jawab Dion, suaranya terdengar putus asa. Siska langsung berdiri. "Jadi, kamu menipu aku? Kamu bilang kamu punya segalanya. Kamu bilang kamu adalah pria kaya yang bisa memberikan aku kehidupan mewah. Ternyata kamu hanya menumpang hidup pada istrimu," teriak Siska, amarahnya meletup-letup. Dion berusaha menenangkan Siska, tetapi ia sudah tidak bisa lagi. Siska merasa dibodohi. Ia meninggalkan Dion dan keluarganya, berjalan pergi dengan tergesa-gesa. "Siska! Siska, tunggu!" teriak Dion, mencoba mengejarnya. Namun, Siska sudah menghilang di balik keramaian kota. Ibu Laras dan Rini hanya bisa duduk diam, melihat Dion yang putus asa. "Sekarang bagaimana, Dion? Kita tidak punya uang sepeser pun. Kita bahkan tidak bisa membeli sarapan," kata Ibu Laras dengan nada putus asa. Sementara itu, di kantor, aku sedang berbicara dengan manajer keuanganku, Pak Herman. "Pak Herman, pastikan Dion tidak bisa masuk ke kantor. Jika ia mencoba masuk, panggilkan security," kataku dengan tegas. "Baik, Nyonya Sarah," jawab Pak Herman. Aku lalu mengadakan rapat dengan para petinggi perusahaan. Mulai hari ini, semua proyek yang melibatkan Dion dibatalkan. Saya tidak ingin ada hubungannya lagi dengan dia,
kataku. Baik, Nyonya, jawab salah satu petinggi. Beberapa jam kemudian, Dion datang ke kantor dengan wajah berantakan. Ia mengenakan kemeja yang sama seperti kemarin, dan rambutnya terlihat acak-acakan. Ia berjalan masuk ke lobi dan mencoba menekan tombol lift, tetapi tidak ada respons. Maaf, Pak, kata salah satu security yang berdiri di dekatnya. Kartu akses Anda sudah tidak bisa digunakan. Nyonya Sarah sudah mencabutnya. Dion terkejut. Apa? Kenapa? Aku adalah manajer di sini. Aku punya hak untuk masuk. Maaf, Pak. Anda sudah tidak bekerja di sini lagi, jawab security itu. Dion langsung naik pitam. Kalian semua tidak tahu siapa aku. Aku adalah suami Nyonya Sarah. Aku pemilik perusahaan ini, teriaknya. Teriakan Dion menarik perhatian para karyawan. Mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Selama ini, mereka tahu Dion hanya manajer, bukan pemilik perusahaan. Mereka tahu, pemilik perusahaan ini adalah Nyonya Sarah. Mas, sudah cukup, kata Pak Herman, yang keluar dari ruangannya. Silakan Anda pergi. Jangan membuat keributan di sini. Dion menatap Pak Herman. Kau berani mengusirku? Aku akan memecatmu. Pak Herman tertawa. Memecat saya? Anda sendiri sudah dipecat. Anda tidak lagi punya wewenang apapun di perusahaan ini. Dion menatap Pak Herman, lalu menatapku, yang berdiri di balik jendela kantor. Tatapan matanya penuh kebencian. Ia mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Aku hanya bisa melihat kepergiannya dari balik jendela. Wajahnya yang penuh amarah, tubuhnya yang bergetar. Ia yang dulunya begitu gagah, kini terlihat menyedihkan. Inilah yang ia dapatkan dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Malam harinya, aku mendapat telepon dari Maya. Sarah, Siska baru saja meneleponku. Ia ingin bertemu denganmu, katanya. Untuk apa? Tanyaku. Ia ingin membicarakan perceraiannya dengan Dion. Ia juga ingin memintamu untuk mengembalikan semua aset yang sudah kamu ambil. Jawab Maya, suaranya terdengar geli. Aku tersenyum. Katakan padanya, aku tidak punya urusan dengannya. Dan untuk aset, aku tidak pernah mengambil apapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi milikku. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, meminum secangkir teh hangat. Aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada sidang perceraian yang harus aku hadapi, dan masih ada banyak rintangan yang harus aku lewati. Namun, aku tidak takut. Aku sudah mendapatkan kembali diriku. Aku sudah mendapatkan kembali harga diriku. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Sarah, ini ibu. Tolong, nak, tolong, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak punya tempat tinggal, kami tidak punya uang. Suara ibu Laras terdengar serak, dan ia terisak. Ibu, kataku, suaraku datar dan dingin. Ibu sudah punya tempat tinggal. Rumah itu, yang ibu tempati bersama Dion. Itu rumah ibu. Tapi ibu sudah mengkhianati saya. Dan saya, juga sudah memilih jalan saya. Semoga ibu bahagia dengan jalan yang sudah ibu pilih. Aku mematikan telepon, tidak peduli dengan permohonan yang keluar dari bibir ibu Laras. Udara di dalam ruang sidang terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Meskipun ruangan itu dipenuhi oleh banyak orang, keheningan mencekam. Aku duduk di kursi terdakwa, mengenakan setelan jas putih yang elegan dan mahal. Di sampingku, Maya, pengacaraku, duduk dengan tenang, menata berkas-berkas di hadapannya. Rambutnya disanggul rapi, tatapan matanya tajam dan penuh keyakinan. Di seberang kami, duduklah Dion. Penampilannya jauh berbeda dari Dion yang dulu. Wajahnya kuyu, pakaiannya terlihat lusuh, dan tatapan matanya dipenuhi dengan kebencian. Di sampingnya, duduklah Ibu Laras dan Rini, yang juga terlihat kacau dan putus asa. Sidang kasus perceraian antara Nyonya Sarah Adiputra dengan Tuan Dion Permana dimulai, kata sang hakim. Apakah kedua belah pihak sudah siap? Dion menatapku. Ada dendam yang berkobar di matanya. Aku hanya membalas tatapannya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah beku. Tidak ada lagi cinta yang tersisa,
tidak ada lagi rasa kasihan. Hanya ada kekosongan. Maya, pengacaraku, mengangguk. Kami sudah siap, Yang Mulia. Hakim mempersilakan pengacara Dion untuk memulai. Seorang pengacara muda yang terlihat sombong berdiri dan mulai berbicara. Yang Mulia, kami hadir di sini untuk membela hak-hak klien kami, Tuan Dion Permana, yang telah dizalimi oleh istrinya, Nyonya Sarah Adiputra. Nyonya Sarah telah dengan kejam mengusir klien kami dari rumah mereka, membekukan semua asetnya, dan bahkan memecatnya dari perusahaannya sendiri. Kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nyonya Sarah melakukan tindakan ini, karena ia tidak ingin berbagi harta dengan klien kami. Dion tersenyum sinis. Ia pikir, dengan kata-kata itu, ia akan memenangkan kasus ini. Aku hanya bisa menahan tawa. Ia lupa, rumah dan perusahaan itu, semuanya atas namaku. Dion tidak punya hak apapun. Bukti apa yang Anda miliki? Tanya hakim. Kami memiliki surat nikah Nyonya Sarah dan Tuan Dion, kata pengacara itu. Dan kami memiliki saksi-saksi yang akan membuktikan bahwa semua aset yang Nyonya Sarah miliki adalah hasil kerja keras Tuan Dion. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka. Muncul seorang wanita berambut ikal dengan pakaian serba hitam. Ia adalah Siska. Wajahnya terlihat pucat dan kacau. Ia berjalan ke arah kursi saksi. Yang Mulia, saya adalah saksi dalam kasus ini, kata Siska. Aku menatap Siska dengan tatapan terkejut. Dion dan keluarganya juga terlihat sama terkejutnya. Siska tidak seharusnya berada di sini. Apa yang ia rencanakan? Baik, silakan duduk, Nyonya, kata hakim. Siska duduk di kursi saksi. Ia menatapku, lalu menatap Dion. Di matanya, ada kekecewaan yang mendalam. Saksi, apa yang ingin Anda sampaikan? Tanya pengacara Dion. Siska menatap Dion. Saya ingin menyampaikan bahwa Tuan Dion telah menipu saya. Ia berjanji akan menikahi saya dan memberikan saya kehidupan mewah. Tetapi ia tidak memiliki apapun. Semua yang ia miliki adalah milik Nyonya Sarah. Ruang sidang tiba-tiba menjadi riuh. Dion dan Ibu Laras membelalakan mata mereka, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Siska telah mengkhianati mereka. Saksi. Anda tidak tahu apa-apa, teriak Dion. Anda adalah selingkuhan saya. Anda tidak berhak berada di sini. Dion, diam, teriak hakim. Jika Anda berani membuat keributan lagi, saya akan memerintahkan security untuk mengeluarkan Anda. Dion terdiam, tetapi tatapan matanya tetap penuh dengan kebencian. Siska lalu melanjutkan. Saya juga ingin menginformasikan, Yang Mulia. Dion dan saya sudah menikah siri. Dia melakukan ini untuk mencoba menguasai harta Nyonya Sarah. Pengacara Dion terkejut. Saksi. Anda tidak boleh mengarang cerita. Saya tidak mengarang, kata Siska, suaranya bergetar. Dia menipu saya. Dia bilang, Nyonya Sarah adalah wanita miskin yang hanya bisa menumpang hidup. Dia bilang, Nyonya Sarah tidak punya apa-apa. Itu fitnah, teriak Dion. Cukup, kata hakim. Nyonya, apakah Anda punya bukti? Siska mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari tasnya. Saya punya rekaman percakapan saya dengan Dion, Yang Mulia. Dia bercerita tentang rencananya untuk menguasai harta Nyonya Sarah. Siska memutar rekaman suara itu. Terdengar suara Dion yang sedang berbicara dengan Ibu Laras, Rini, dan Siska, merencanakan pernikahan mereka. Ia juga menyebutkan bagaimana ia akan menyingkirkan Sarah dan menguasai semua hartanya. Aku akan membiarkan Sarah hidup miskin. Dia tidak tahu, semua aset itu sebenarnya milikku, terdengar suara Dion di rekaman itu. Ruang sidang hening. Dion, Ibu Laras, dan Rini terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Siska akan mengkhianati mereka. Saksi, terima kasih atas kesaksian Anda, kata hakim. Apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak, Yang Mulia, jawab Siska, lalu berjalan pergi. Ia menatapku, matanya memohon-mohon maaf. Aku hanya bisa melihatnya pergi. Sekarang, giliran Maya. Ia berdiri dan melangkah maju. Yang Mulia, kami ingin menunjukkan bukti-bukti lain. Maya lalu menunjukkan dokumen kepemilikan aset, sertifikat rumah,
dan surat-surat saham perusahaan yang semuanya atas namaku. Ia juga menunjukkan bukti transfer uang ke rekening Dion dan keluarganya, bukti yang menunjukkan bahwa akulah yang selama ini menghidupi mereka. Seperti yang Anda lihat, Yang Mulia, kata Maya. Semua aset ini adalah milik klien kami, Nyonya Sarah. Tuan Dion tidak memiliki hak apapun atas semua itu. Ia hanya manajer di perusahaan yang Nyonya Sarah dirikan, dan ia hanya tinggal di rumah yang Nyonya Sarah beli. Jadi, apa yang Anda tuntut? Tanya hakim. Kami menuntut perceraian, Yang Mulia. Kami juga menuntut agar Nyonya Sarah mendapatkan kembali semua aset yang pernah ia berikan kepada Tuan Dion. Kami juga menuntut agar Tuan Dion membayar ganti rugi atas semua kerugian yang Nyonya Sarah alami, termasuk kerugian finansial dan kerugian moral, jawab Maya. Hakim mendengarkan dengan saksama. Dion, Ibu Laras, dan Rini hanya bisa duduk diam. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu, mereka sudah kalah. Apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tanya hakim kepada pengacara Dion. Pengacara Dion hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak bisa lagi membela kliennya. Semua bukti sudah di tangan kami. Hakim lalu mengumumkan bahwa sidang akan ditunda. Baik, sidang ini akan ditunda. Keputusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Dion, Ibu Laras, dan Rini langsung berteriak. Tidak, tidak bisa. Kami tidak punya apa-apa lagi, teriak mereka. Hakim lalu memukul palu. Sidang ditunda. Aku berdiri dan melangkah keluar dari ruang sidang. Aku menatap Dion, Ibu Laras, dan Rini yang masih duduk di sana. Wajah mereka terlihat menyedihkan. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Ruang sidang terasa bagaikan arena pertarungan, dan kami, para pemainnya, baru saja menyelesaikan ronde pertama. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah mantap. Di sampingku, Maya, pengacaraku, tersenyum puas. Kerja bagus, Sarah. Saksi itu benar-benar di luar dugaan. Dan semua bukti yang kita punya membuat mereka tidak bisa berkutik. Ini baru permulaan, Mei, kataku, sambil menghela napas. Aku tahu Dion tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencari cara lain untuk menjatuhkanku. Biarkan saja, jawab Maya. Semua yang dia lakukan hanya akan mempercepat kejatuhannya. Sementara aku kembali ke duniaku yang stabil, dunia Dion dan keluarganya hancur berkeping-keping. Mereka meninggalkan gedung pengadilan dengan kepala tertunduk. Wajah Ibu Laras terlihat kuyu, air mata tak berhenti mengalir membasahi pipinya yang keriput. Rini merengek, terus mengomel tentang nasib buruk yang menimpa mereka. Dion, yang biasanya angkuh, berjalan dengan langkah gontai, matanya kosong. Mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Bagaimana ini, Dion? Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi, isak Ibu Laras. Diam, Ibu, teriak Dion. Aku sedang berpikir. Mereka berjalan tanpa arah. Mereka melewati toko-toko mewah, restoran-restoran mahal, dan gedung-gedung perkantoran tinggi. Tempat-tempat yang dulunya mereka anggap sebagai bagian dari hidup mereka. Kini, mereka hanyalah orang asing yang melintas. Rasa lapar mulai melanda, tetapi tidak ada yang bisa mereka beli. Tiba-tiba, ponsel Dion berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal. Dion ragu-ragu, tetapi ia tetap mengangkatnya. Halo? Apakah ini Tuan Dion Permana? Tanya suara di seberang sana. Ya, saya sendiri. Ada apa? Jawab Dion. Saya pengacara dari mendiang Nyonya Fatma Permana. Ada hal penting yang harus Anda ketahui. Jantung Dion berdebar kencang. Nyonya Fatma Permana adalah nama neneknya. Nenek Fatma adalah seorang wanita yang sangat kaya, tetapi ia dikenal sangat keras dan memiliki banyak aturan. Dion dan keluarganya sudah lama tidak berhubungan dengan Nenek Fatma. Mereka mengira Nenek Fatma sudah lama meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Apa yang terjadi? Tanya Dion, nadanya penuh harapan. Nenek Anda baru saja meninggal. Ada surat wasiat yang harus Anda dengarkan. Wasit ini berisi harta yang diperuntukkan untuk Anda, jawab pengacara itu. Wajah Dion langsung berseri-seri. Ia melupakan semua masalahnya. Ia memeluk Ibu Laras dan Rini. Ibu, Rini, kita selamat. Nenek meninggalkan harta untuk kita.
teriaknya. Ibu Laras dan Rini juga terlihat sangat senang. Mereka pikir, inilah saatnya mereka bangkit kembali. Mereka pikir, inilah takdir yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka. Mereka tidak tahu, Nenek Fatma adalah wanita yang sangat cerdas. Nenek Fatma tahu betul siapa cucu-cucunya. Nenek Fatma tahu betul bagaimana sifat Dion dan keluarganya. Dion dan keluarganya segera menemui pengacara Nenek Fatma. Di sana, mereka mendengarkan surat wasiat yang dibacakan. Dion, Ibu Laras, dan Rini tersenyum lebar. Mereka sudah membayangkan akan mendapatkan uang miliaran, rumah mewah, dan mobil-mobil mahal. Dan untuk cucu saya, Dion Permana, kata pengacara itu. Saya meninggalkan sebuah rumah dan sebuah perusahaan properti. Namun, ada syarat yang harus ia penuhi. Syarat ini adalah... Dion menatap pengacara itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia sudah tidak sabar untuk mendengar apa syaratnya. Syaratnya adalah... Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah seorang suami dan ayah yang baik. Anda harus hidup sederhana selama 1 tahun, tanpa menggunakan uang sepeser pun dari saya. Anda juga harus mengurus istri Anda, Sarah, dengan baik, dan membuktikan bahwa Anda mencintainya dengan tulus. Wajah Dion, Ibu Laras, dan Rini langsung pucat pasi. Syarat itu seperti pukulan telak bagi mereka. Bagaimana bisa mereka membuktikan itu? Sementara mereka sudah menceraikan Sarah? Bagaimana bisa mereka membuktikan mereka mencintai Sarah? Padahal mereka sudah mengkhianatinya? Tidak. Ini tidak adil, teriak Dion. Nenek tidak tahu apa yang terjadi. Syarat ini dibuat oleh nenek Anda, Tuan. Jika Anda tidak bisa memenuhinya, maka semua warisan ini akan disumbangkan ke panti asuhan, kata pengacara itu. Dion terdiam. Ia menatap Ibu Laras dan Rini, yang kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu, harapan mereka sudah hancur. Apakah ada jalan lain? Tanya Ibu Laras. Tidak ada, Nyonya. Syarat ini mutlak. Jika tidak terpenuhi, maka warisan itu akan hilang, jawab pengacara itu. Ibu Laras dan Rini langsung memarahi Dion. Mereka menyalahkan Dion karena telah menghancurkan hidup mereka. Dion hanya bisa duduk diam, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Di sisi lain kota, aku sedang makan malam bersama Maya di sebuah restoran. Kami membicarakan strategi untuk sidang berikutnya. Maya mengatakan bahwa kami tidak perlu khawatir. Semua bukti sudah ada di tangan kami. Aku punya firasat, Dion dan keluarganya pasti akan mencoba cara lain, kataku. Biarkan saja, jawab Maya. Mereka hanya akan mempercepat kejatuhan mereka sendiri. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang, aset, bahkan harga diri. Mereka sudah kehilangan semuanya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Sarah, ini Dion, jawab suara di seberang sana. Suaranya terdengar putus asa. Ada apa? Tanyaku. Sarah, aku mohon padamu. Maafkan aku. Maafkan aku. Kita bisa kembali seperti dulu. Kita bisa kembali menjadi suami istri yang bahagia, kata Dion. Aku tertawa. Dion, kamu pikir aku akan percaya? Sarah, Nenek Fatma meninggalkan wasiat untuk kita. Tapi, ada syarat yang harus aku penuhi. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah suami yang baik. Aku harus membuktikan bahwa aku mencintaimu, kata Dion. Aku terdiam. Aku tahu, ini hanya salah satu sandiwaranya. Ia mencoba memanfaatkanku demi mendapatkan warisan neneknya. Dion, kamu pikir aku akan percaya? Kamu pikir, aku akan kembali padamu setelah semua yang kamu lakukan? Aku mohon, Sarah. Ini kesempatan terakhir kita, kata Dion. Aku janji, aku akan berubah. Aku tertawa sinis. Terlambat, Dion. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Dan aku juga sudah memilih jalanku sendiri. Aku mematikan telepon, tidak peduli dengan permohonan yang keluar dari bibir Dion. Aku tahu, Dion akan mencoba segala cara untuk mendapatkan kembali hartanya. Tapi, ia lupa, aku bukan lagi Sarah yang dulu. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku akan melanjutkan hidupku,
dan aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah berani bermain-main denganku. Setelah sidang pertama, aku menghabiskan waktu dengan fokus pada pekerjaan. Perusahaanku sedang dalam tahap ekspansi besar-besaran, dan aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Di balik semua tuntutan hukum dan pengkhianatan yang terjadi, ada satu hal yang aku pelajari: aku harus terus maju. Kehidupan tidak berhenti hanya karena ada orang yang mencoba menjatuhkanmu. Namun, tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Di sebuah apartemen kumuh yang mereka sewa dengan sisa uang terakhir mereka, Dion, Ibu Laras, dan Rini duduk dalam keheningan yang mencekam. Mereka baru saja ditelepon oleh pengacara Nenek Fatma yang memberitahu bahwa wasiat tersebut akan diserahkan kepada yayasan sosial jika mereka tidak dapat memenuhi syaratnya. Ini adalah pukulan telak. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Dion adalah suami dan ayah yang baik, karena mereka sendiri sudah menghancurkan rumah tangga mereka dengan tangannya sendiri. Ini semua salahmu, Dion. Kamu pikir kita bisa kembali ke kehidupan mewah kita, tapi sekarang kita bahkan tidak bisa makan, teriak Ibu Laras. Ibu juga salah. Kenapa ibu tidak memberitahu aku tentang syarat ini? Dion balas berteriak. Aku tidak tahu. Nenekmu memang orang yang sangat aneh, jawab Ibu Laras. Rini, yang biasanya cerewet, hanya bisa menangis. Aku ingin pulang, Ibu. Aku ingin kembali ke rumah. Dion mengepalkan tangannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, ia akan kehilangan segalanya. Aku punya ide, katanya. Kita akan menemui Sarah. Kita akan membuat drama. Kita akan membuat orang-orang bersimpati kepada kita. Aku yakin, Sarah pasti akan luluh. Ibu Laras dan Rini menatap Dion dengan tatapan penuh keraguan. Tapi Dion, apa yang akan kita lakukan? Tanya Ibu Laras. Kita akan berpura-pura menjadi korban. Kita akan meminta maaf kepada Sarah di depan umum. Kita akan membuat orang-orang berpikir, Sarah adalah wanita kejam yang telah mengusir keluarganya. Jawab Dion. Keesokan harinya, aku sedang menghadiri acara amal di sebuah hotel mewah. Acara itu diselenggarakan oleh perusahaanku, dan banyak investor, kolega, dan teman-teman bisnisku yang hadir. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, dan aku terlihat sangat cantik dan percaya diri. Aku menyapa setiap tamu dengan senyuman tulus. Aku tahu, banyak mata yang memandangku, tetapi aku tidak peduli. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari arah pintu masuk. Aku menoleh, dan mataku langsung membelalak. Dion, Ibu Laras, dan Rini, yang mengenakan pakaian lusuh dan kotor, datang ke acara itu. Wajah mereka terlihat pucat dan kacau. Dion lalu berlutut di depanku, di tengah-tengah kerumunan orang. Sarah, aku mohon maaf, teriak Dion. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan. Aku mohon, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku terkejut. Dion benar-benar gila. Ia berani datang ke acara penting seperti ini dan membuat keributan. Aku tidak bisa menahan amarahku. Dion, apa yang kamu lakukan? Bangunlah, kataku dengan suara berbisik. Ini tidak lucu. Tidak, Sarah. Ini bukan sandiwara. Aku mohon, maafkan aku. Ibu juga sudah meminta maaf, kata Dion. Aku melihat Ibu Laras, yang kini juga berlutut di samping Dion. Nak Sarah, maafkan ibu. Kami tahu kami sudah melakukan kesalahan. Kami mohon, kembalilah kepada kami. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Rini juga mulai menangis. Kak Sarah, maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ikut-ikutan saja. Tolong, maafkan kami. Semua orang di acara itu terdiam. Mereka menatap kami dengan tatapan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mulai mengambil foto dan video. Aku tahu, Dion sedang mencoba membuat skenario. Ia ingin membuat diriku terlihat buruk di depan semua orang. Ia ingin merusak reputasiku. Tetapi, ia lupa, aku bukan lagi Sarah yang dulu. Berdiri, Dion, kataku dengan suara yang dingin. Jangan membuat keributan di sini. Tidak, Sarah. Aku tidak akan berdiri sampai kamu memaafkan aku, teriak Dion. Aku menoleh ke arah bodyguardku. Tolong, keluarkan mereka dari sini. Para bodyguard segera maju,
Tetapi Dion menolak untuk berdiri. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Sarah, kita bisa kembali seperti dulu. Aku janji, aku akan berubah. Kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia? Tanyaku. Aku tertawa sinis. Dion, kamu dan keluargamu tidak pernah menjadi keluargaku. Kalian semua hanya memanfaatkanku. Kalian semua mengira aku bodoh. Tapi kalian salah besar. Aku lalu mengambil ponselku dan memutar rekaman suara. Rekaman itu adalah percakapan Dion, Ibu Laras, dan Rini yang sedang membicarakan rencana mereka untuk menipuku. Suara Dion terdengar jelas. Aku akan membiarkan Sarah hidup miskin. Dia tidak tahu, semua aset itu sebenarnya milikku. Semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka menatap Dion, Ibu Laras, dan Rini dengan tatapan jijik. Mereka tahu, mereka telah dibohongi. Dion, Ibu Laras, dan Rini langsung berdiri. Wajah mereka terlihat pucat pasi. Mereka tidak menyangka aku punya rekaman itu. Mereka tidak menyangka aku akan berani memutarnya di depan umum. Semua yang kalian dengar adalah kebohongan, teriak Dion. Tidak, Dion. Itu bukan kebohongan, kataku. Itu adalah kebenaran. Kamu, Ibu Laras, dan Rini, kalian semua adalah penipu. Kalian semua hanya ingin uangku. Tapi sekarang, kalian sudah tidak punya apa-apa. Aku menoleh ke arah bodyguardku. Sekarang, keluarkan mereka dari sini. Dan pastikan mereka tidak bisa masuk lagi. Para bodyguard langsung menggiring Dion, Ibu Laras, dan Rini keluar dari acara itu. Mereka mencoba berontak, tetapi tidak ada yang membantu mereka. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, dan aku tahu, mereka merasa sangat malu. Aku menoleh ke arah para tamu. Maafkan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mari kita lanjutkan acara ini. Aku tersenyum, dan semua orang mulai bertepuk tangan. Aku tahu, aku telah menang. Aku telah memenangkan pertarungan ini. Tentu. Aku akan melanjutkan cerita ke bab 7. Sesuai permintaanmu, aku tidak akan mengulangi alur cerita dari bab-bab sebelumnya dan akan memastikan ceritanya terus maju. Bab 7, balik fakta yang mengejutkan. Setelah keributan yang terjadi di acara amal, aku kembali ke rumahku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena amarah, tetapi karena aku merasa lega. Semua beban yang selama ini aku pikul, kini telah terangkat. Aku telah membuktikan kepada semua orang, termasuk Dion dan keluarganya, bahwa aku bukanlah wanita yang bisa dipermainkan. Aku membuka ponselku. Berita tentang keributan di acara amal sudah menyebar luas di media sosial. Dion, Ibu Laras, dan Rini menjadi bahan perbincangan. Banyak orang yang mengecam perbuatan mereka, dan banyak yang bersimpati kepadaku. Aku tersenyum. Akhirnya, kebenaran terungkap. Fakta yang mengejutkan. Bukan? Di sisi lain, Dion dan keluarganya kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Setelah diusir dari hotel, mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya bisa berjalan kaki di pinggir jalan, tanpa tujuan. Pakaian mereka lusuh, dan wajah mereka terlihat kotor. Mereka, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini harus hidup sebagai pengemis. Dion, aku lelah. Isa Ibu Laras. Aku tidak kuat lagi. Kita harus pulang. Pulang kemana, Ibu? Teriak Dion. Kita sudah tidak punya rumah lagi. Semua aset kita sudah diambil alih oleh Sarah. Rini hanya bisa menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia terlalu malu. Semua orang di media sosial mengejeknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berhenti di sebuah bangku di pinggir jalan. Dion duduk dengan kepala tertunduk. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata penyesalan yang mengalir membasahi pipinya. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali telah mengkhianati Sarah, wanita yang selama ini mencintainya tanpa batas. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang wanita parubaya yang mengenakan setelan jas mahal. Ia adalah Bu Karina, seorang investor besar yang sangat dekat denganku, yang juga merupakan saksi dalam sidang perceraianku. Bu Karina adalah orang yang selalu mempercayaiku, bahkan ketika Dion dan keluarganya mencoba menjatuhkanku. Dion, kata Bu Karina, suaranya terdengar dingin.
Aku tidak pernah menyangka kamu akan serendah ini. Dion mendongak. Ia menatap Bu Karina dengan tatapan kosong. Maafkan saya, Ibu Karina. Saya tidak bermaksud seperti ini. Kamu tidak bermaksud. Bu Karina tertawa sinis. Kamu pikir, kamu bisa menipu semua orang? Kamu pikir, kamu bisa mengkhianati Sarah dan mendapatkan segalanya? Kamu salah besar, Dion. Sarah adalah wanita yang kuat. Dia membangun semuanya dari nol. Kamu hanya menumpang hidup padanya. Bu Karina lalu menatap Ibu Laras dan Rini. Dan kalian adalah keluarga yang paling tidak tahu berterima kasih. Kalian hidup dari uang Sarah, tetapi kalian membalasnya dengan pengkhianatan. Ibu Laras menangis. Maafkan kami, Ibu Karina. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Dion. Yang terbaik untuk Dion? Yang terbaik untuk Dion adalah kembali ke jalan yang benar. Tapi, kalian semua sudah terlalu jauh. Kalian sudah tidak punya tempat di sini, kata Bu Karina. Ia lalu membuka tasnya dan mengambil sebuah amplop. Ini, ambillah. Ini adalah uang terakhir yang akan saya berikan kepada kalian. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Dan jangan pernah lagi muncul di hadapan Sarah. Bu Karina lalu melemparkan amplop itu ke tanah. Dion, Ibu Laras, dan Rini langsung berebut mengambilnya. Mereka tidak punya harga diri lagi. Mereka sudah kehilangan segalanya. Setelah itu, Bu Karina langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Dion dan keluarganya hanya bisa duduk di bangku itu, memandangi mobilnya yang menghilang di kegelapan malam. Mereka merasa sangat malu. Mereka merasa sangat hina. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Siska, yang kini sudah tidak punya pekerjaan, sedang menonton berita di televisi. Berita itu adalah tentang Dion dan keluarganya yang diusir dari acara amal. Wajahnya terlihat pucat. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali telah jatuh cinta pada Dion, pria yang ternyata hanya penipu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Siska mengangkatnya. Halo? Siska, ini Ibu Karina. Saya ingin bertemu denganmu, kata Bu Karina. Siska terkejut. Ada apa, Ibu Karina? Aku punya tawaran untukmu, jawab Bu Karina. Tawaran yang tidak akan kamu tolak. Keesokan harinya, Siska menemui Bu Karina di sebuah kafe. Bu Karina menceritakan semuanya kepada Siska. Tentang bagaimana Dion telah menipu Sarah, dan bagaimana ia telah mengkhianati Sarah. Siska menangis. Ia merasa bersalah. Dion mengatakan bahwa Sarah adalah wanita miskin. Dia bilang, dia bekerja keras untuk perusahaan dan hidup mewah. Dia bilang, Sarah hanya wanita yang menumpang hidup. Isak Siska. Bu Karina menatap Siska dengan tatapan kasihan. Kamu sudah tertipu, Siska. Dion adalah penipu. Dia hanya ingin mendapatkan harta Sarah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Siska. Bantu aku. Jadilah saksi. Ceritakan semuanya kepada media. Ceritakan semua kebohongan Dion dan keluarganya, jawab Bu Karina. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kebebasanmu. Dan mungkin, kamu akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Siska berpikir sejenak. Ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus memperbaiki kesalahannya. Ia harus membersihkan namanya. Baik, saya akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers diadakan. Siska hadir dan menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Dion telah menipunya, bagaimana ia telah mengkhianati Sarah, dan bagaimana ia dan keluarganya telah bersekongkol untuk menguasai harta Sarah. Berita itu menyebar luas. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Dion akan serendah itu. Mereka tidak menyangka Ibu Laras dan Rini juga terlibat. Dan yang paling mengejutkan, mereka tidak menyangka Siska akan berani mengungkapkan semuanya. Di sebuah tempat, Dion dan keluarganya menonton berita itu. Wajah mereka terlihat pucat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka tidak bisa lagi berbohong. Suasana di ruang sidang hari itu terasa jauh lebih ramai dari sebelumnya. Kali ini, tidak hanya ada kami dan pengacara, tetapi juga puluhan wartawan dari berbagai media, serta masyarakat umum yang penasaran.
Semua mata tertuju pada kami, menanti keputusan akhir yang akan mengubah nasib kami. Aku duduk di kursi yang sama, mengenakan pakaian yang elegan, tetapi kali ini, aku tidak lagi merasakan ketegangan. Ada ketenangan yang aneh di dalam hatiku. Aku tahu, aku sudah memenangkan ini, bahkan sebelum hakim membacakan keputusannya. Dion duduk di seberangku, wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi keringat dingin. Ibu Laras dan Rini di sampingnya juga terlihat sama. Tatapan mata mereka tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan ketakutan. Mereka tahu, semua sandiwara mereka sudah terbongkar. Mereka tidak punya lagi kartu as untuk dimainkan. Sidang kasus perceraian antara Nyonya Sarah Adiputra dan Tuan Dion Permana dimulai, kata hakim dengan suara lantang. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan, pengadilan telah membuat keputusan. Jantung Dion berdegup kencang. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, berharap ada keajaiban yang akan datang. Tapi ia lupa, keajaiban tidak datang kepada mereka yang berkhianat. Keputusan pengadilan adalah... Hakim berhenti sejenak, membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Nyonya Sarah Adiputra. Pengadilan juga memutuskan bahwa semua aset yang selama ini dikuasai oleh Tuan Dion Permana, termasuk rumah, mobil, dan saham perusahaan, adalah milik sah Nyonya Sarah Adiputra. Suara sorak-sorai kecil terdengar dari arah para wartawan dan masyarakat. Aku tidak bergerak. Aku tidak menunjukkan emosi. Aku hanya merasakan lega yang luar biasa. Selain itu, lanjut hakim, pengadilan juga memutuskan bahwa Tuan Dion Permana harus membayar ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah kepada Nyonya Sarah Adiputra atas kerugian moral dan material yang telah ditimbulkan. Dion langsung berdiri. Tidak. Tidak adil. Saya tidak punya uang sebanyak itu, teriaknya. Keputusan ini sudah final, Tuan, kata hakim. Tindakan Anda, Tuan Dion, tidak hanya merugikan Nyonya Sarah secara finansial, tetapi juga secara moral. Anda telah mempermalukannya di depan umum dan mengkhianati kepercayaannya. Hukuman ini setimpal dengan perbuatan Anda. Dion menatapku. Matanya dipenuhi dengan amarah yang membara. Ia tahu, ia sudah kalah. Ia telah kalah telak. Ibu Laras dan Rini menangis histeris. Mereka memohon-mohon kepada hakim, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu, mereka sudah tidak punya apa-apa. Hakim memukul palu. Sidang ditutup. Aku bangkit dari kursi dan berjalan keluar dari ruang sidang. Para wartawan langsung mengerubungiku, mencoba mendapatkan pernyataan dariku. Aku hanya bisa tersenyum. Semua sudah selesai, kataku. Maya, pengacaraku, berjalan di sampingku, tersenyum bangga. Kita menang, Sarah. Kita menang besar. Aku tahu, Mei. Aku tahu, jawabku. Di sisi lain, Dion, Ibu Laras, dan Rini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Mereka meninggalkan gedung pengadilan dengan kepala tertunduk. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka benar-benar menjadi pengemis. Tiba-tiba, seorang wartawan mendekati Dion. Tuan Dion, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apakah Anda akan memohon maaf kepada Nyonya Sarah? Dion menatap wartawan itu. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. Ia tidak menjawab, tetapi ia hanya bisa mengepalkan tangannya. Ibu Laras menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia merasa sangat malu. Ia tidak pernah membayangkan, hidupnya akan berakhir seperti ini. Rini, yang biasanya cerewet, hanya bisa menangis. Ia tidak bisa lagi mengomel. Ia tidak bisa lagi berteriak. Ia merasa sangat putus asa. Mereka lalu berjalan tanpa tujuan, meninggalkan kerumunan wartawan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berjalan, merasakan penyesalan yang mendalam. Aku, di sisi lain, langsung pergi ke kantor. Aku mengadakan rapat darurat dengan para petinggi perusahaan. Aku mengumumkan bahwa aku akan memimpin perusahaan ini dengan tangan kananku. Aku juga mengumumkan bahwa aku akan melakukan ekspansi besar-besaran. Semua orang di kantor menyambutku dengan tepuk tangan. Mereka tahu, aku adalah pemimpin yang kuat. Mereka tahu, aku akan membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan.
Malam itu, aku pulang ke rumah. Rumah yang dulunya terasa hampa, kini terasa damai. Aku duduk di sofa, meminum secangkir teh hangat, dan memikirkan semua yang telah terjadi. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Masih ada banyak rintangan yang harus aku hadapi. Tetapi, aku tidak takut. Aku sudah mendapatkan kembali diriku. Aku sudah mendapatkan kembali harga diriku. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Aku melihat keluar jendela. Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Aku tersenyum. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang cerah. Besok, aku akan memulai hidup baru. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan hakim dibacakan. Hidupku kini terasa seperti halaman baru yang bersih. Aku sudah pindah dari rumah lama, rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Aku membeli sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Ruangan-ruangan di dalamnya terasa begitu lapang dan damai, tidak lagi dipenuhi dengan bisikan-bisikan pengkhianatan dari masa lalu. Aku menghabiskan hari-hariku dengan fokus pada bisnis. Perusahaanku berkembang pesat. Aku membuka cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia. Aku juga berinvestasi pada beberapa proyek properti baru yang sangat menjanjikan. Aku bukan lagi Sarah yang dulu, yang mudah disakiti dan ditipu. Aku adalah seorang pemimpin yang kuat, yang tahu apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Di sebuah kafe, aku sedang mengadakan meeting dengan beberapa investor. Kami membicarakan proyek-proyek baru. Aku berbicara dengan penuh keyakinan dan profesionalitas. Di tengah meeting, aku melihat seorang wanita berjalan ke arahku. Ia adalah Siska. Wajahnya terlihat kurus dan matanya terlihat lelah. "Sarah," kata Siska, suaranya bergetar. Aku ingin berbicara denganmu." Aku mengisyaratkan kepada para investor untuk menungguku. Aku lalu berjalan ke arah Siska. "Ada apa?" Aku ingin meminta maaf," kata Siska, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah mengkhianatimu. Aku menyesal." Aku menatap Siska. Tidak ada lagi rasa benci di hatiku. Aku hanya merasa kasihan. Aku tahu, ia juga adalah korban. Korban dari ambisi Dion. "Aku sudah memaafkanmu, Siska," kataku. "Kamu sudah mendapatkan ganjaranmu. Sekarang, apa yang kamu inginkan?" "Aku tidak tahu," jawab Siska. "Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu harus hidup seperti apa." "Duduklah," kataku. Kami duduk di sebuah meja kecil. Aku lalu memesankan Siska secangkir teh hangat dan beberapa kue. Aku membiarkannya menangis. Aku tahu, ia butuh melepaskan semua beban di hatinya. Dion sudah tidak lagi bersamaku," kata Siska. "Dia menyalahkanku atas semua yang terjadi. Dia bilang, aku yang merusak hidupnya. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, Dion akan melakukan apa saja untuk menyalahkan orang lain. Aku berjanji akan membantumu. Aku akan menjadi saksi. Aku akan mengatakan semuanya kepada media. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta," kata Siska, matanya memohon. Aku tersenyum. "Kamu sudah melakukannya. Kamu sudah menjadi saksi. Kamu sudah mengatakan semuanya kepada media. Itu sudah cukup." Aku tahu, Siska tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia akan harus memulai hidup dari nol. Tetapi, aku juga tahu, ia adalah wanita yang cerdas. Ia bisa bangkit kembali. "Aku punya tawaran untukmu," kataku. "Aku akan membantumu. Aku akan memberimu pekerjaan di perusahaanku. Kamu bisa menjadi asistenku. Dengan begitu, kamu bisa belajar banyak hal, dan kamu bisa memulai hidup baru." Mata Siska membelalak. Ia tidak menyangka aku akan berbaik hati kepadanya. "Sarah, kamu serius?" "Tentu," kataku. "Tapi, ada satu syarat. Kamu harus bekerja keras. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kesempatan ini." Siska mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ia memelukku erat. "Terima kasih, Sarah. Aku tidak akan mengecewakanmu." Setelah meeting dengan Siska, aku merasa lebih baik. Aku tahu, memaafkan adalah hal yang sulit,
tetapi juga adalah hal yang paling berharga. Dengan memaafkan, aku bisa melanjutkan hidupku tanpa beban. Di sisi lain, kehidupan Dion dan keluarganya sangat jauh berbeda dari kehidupanku. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kotor dan kumuh. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dion bekerja sebagai tukang ojek online, dan Ibu Laras dan Rini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka, yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, aku sedang berjalan di sebuah mall mewah. Aku mengenakan gaun malam yang elegan, dan aku terlihat sangat cantik. Aku berjalan dengan penuh percaya diri, menyapa semua orang yang aku kenal. Aku tidak tahu, di sebuah sudut, ada sepasang mata yang menatapku dengan penuh penyesalan. Ia adalah Dion. Ia mengenakan seragam tukang ojeknya yang kotor dan lusuh. Ia sedang mengantar pesanan ke sebuah restoran. Matanya membelalak saat melihatku. Ia melihatku, wanita yang dulu ia sebut miskin, kini menjadi ratu. Ia melihatku, wanita yang dulu ia khianati, kini hidup bahagia. Dion tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali telah membuang wanita yang mencintainya tanpa batas. Ia menyesali telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan tangannya sendiri. Ibu Laras dan Rini yang sedang berada di mal tersebut juga melihatku. Mereka yang sedang memungut botol bekas terlihat pucat pasi. Mereka melihatku, wanita yang dulu mereka sebut nenek sihir, kini hidup dalam kemewahan. Mereka merasa sangat malu. Mereka merasa sangat hina. Aku melihat ke arah Dion, Ibu Laras, dan Rini, tetapi aku berpura-pura tidak melihat mereka. Aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Aku sudah tidak punya air mata untuk mereka. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan penyesalan yang mendalam. Aku tahu, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang mereka impikan. Mereka sudah menghancurkan segalanya. 1 tahun telah berlalu sejak keputusan hakim. Hidupku kini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku berhasil membuat perusahaanku menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Aku membeli rumah yang lebih besar dan nyaman, dengan pemandangan langsung ke lautan yang membentang luas. Aku menjalani hidupku dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Aku tidak lagi harus mengkhawatirkan apapun. Aku tidak lagi harus menutupi kebohongan dan sandiwara orang lain. Aku, Sarah, kini adalah ratu di kerajaanku sendiri. Namun, tidak semua orang seberuntung diriku. Di sebuah sudut kota yang kumuh dan kotor, Dion, Ibu Laras, dan Rini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sempit. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dion bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pelabuhan, dan Ibu Laras serta Rini bekerja sebagai pedagang kaki lima. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kotor, dan tangan mereka kapalan. Mereka yang dulunya hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, Dion yang sedang dalam perjalanan pulang, melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah toko roti. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang wanita yang sangat cantik dan elegan. Ia adalah Siska. Siska yang dulu ia sia-siakan, kini hidup bahagia dan sukses. Ia bahkan tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti dulu, tetapi mengenakan gaun yang elegan. Dion langsung mendekati Siska. "Siska, Siska," panggilnya. Siska menoleh. Matanya membelalak. "Dion, kamu kenapa?" "Siska, tolong aku," kata Dion, suaranya terdengar putus asa. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku menyesal. Aku menyesal telah berkhianat padamu." Siska hanya menatap Dion. Ia tidak lagi merasakan cinta atau benci. Ia hanya merasa kasihan. Kamu sudah mendapatkan balasannya, Dion. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu tanam?" jawabnya. Siska lalu berjalan pergi, meninggalkan Dion yang terdiam. Ia tidak tahu, hidup Siska juga sudah berubah. Siska kini adalah manajer di salah satu perusahaan cabangku. Aku membantunya untuk bangkit kembali, dan ia membayarnya dengan kerja keras. Dion, yang kini sendirian, melanjutkan perjalanannya pulang. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Siska. Tatapan itu membuatnya merasa sangat bodoh. Ia menyesal telah melepaskan Siska, dan ia menyesal telah mengkhianati Sarah. Malam itu, Dion tidak bisa tidur.
Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan. Ia menyesali semua kebodohannya. Ia menyesal telah menipu Sarah, wanita yang mencintainya tanpa batas. Ia menyesal telah melepaskan kehidupannya yang sempurna, hanya untuk ambisi sesaat. Keesokan harinya, Dion memutuskan untuk menemui Sarah. Ia pergi ke kantor Sarah. Ia tahu, ia tidak akan bisa masuk, tetapi ia harus mencoba. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan kepada Sarah bahwa ia menyesal. Di depan kantor, Dion dihentikan oleh security. "Maaf, Anda tidak bisa masuk. Anda tidak punya janji dengan Nyonya Sarah." "Aku mohon. Aku hanya ingin bertemu dengannya," teriak Dion. "Aku suaminya. Aku berhak bertemu dengannya." "Maaf, Anda sudah tidak lagi menjadi suaminya," jawab security itu. Dion hanya bisa berdiri di sana, menatap gedung kantor yang menjulang tinggi itu. Gedung yang dulunya ia sebut miliknya, kini adalah milikku. Ia merasa sangat bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan Dion. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang wanita. Wanita itu adalah Sarah. Aku mengenakan setelan jas hitam yang elegan, dan aku terlihat sangat cantik dan berwibawa. Aku berjalan ke arahnya. "Dion," kataku, suaraku datar, tanpa emosi. "Ada apa?" Dion menatapku. Matanya dipenuhi dengan penyesalan dan air mata. "Sarah, aku mohon padamu. Maafkan aku. Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan." "Sudah terlambat, Dion," kataku. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah hidup bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaanku tidak membutuhkanmu." Dion berlutut di depanku. Ia menangis. Ia memohon-mohon. "Sarah, kita bisa kembali seperti dulu. Kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Aku janji, aku akan berubah." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Dion. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku sudah bukan lagi Sarah yang dulu. Dan kamu, juga sudah bukan lagi Dion yang dulu. Kamu hanya pria yang miskin dan putus asa. Dan aku adalah wanita yang kuat dan mandiri. Kita tidak punya apa-apa lagi." Aku menatap matanya. Matanya yang dulunya memancarkan cinta, kini hanya dipenuhi dengan penyesalan. Aku tidak bisa lagi merasakan apapun. Hatiku sudah beku. "Kamu sudah membuat pilihan, Dion. Dan kamu harus menerima konsekuensinya," kataku. "Sekarang, berdirilah. Dan hiduplah dengan penyesalanmu." Aku lalu berjalan pergi, meninggalkan Dion yang masih berlutut di sana. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, hidupku sudah berada di jalan yang benar. Aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Di sisi lain, Ibu Laras dan Rini, yang menonton dari jauh, menangis. Mereka melihat bagaimana Dion memohon-mohon kepada Sarah. Mereka melihat bagaimana Sarah menolaknya. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang mereka impikan. Mereka kembali ke kontrakan mereka. Mereka duduk di lantai, makan makanan yang sederhana. Mereka tidak lagi berbicara. Mereka hanya duduk dalam keheningan, memikirkan semua yang telah terjadi. Mereka tahu, mereka sudah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dan mereka akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Aku, di sisi lain, melanjutkan hidupku. Aku fokus pada bisnis, dan aku menemukan cinta baru. Ia adalah seorang pria yang mencintaiku apa adanya. Ia tidak peduli dengan hartaku. Ia hanya mencintaiku. Kami menikah dan memiliki keluarga yang bahagia. Aku tahu, aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaanku tidak terbuat dari harta, tetapi dari hati. Dion, Ibu Laras, dan Rini, mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang akan menghantui mereka seumur hidup.